Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan, itu yang bermasalah. Sholat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk adzan asar. Sholat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat, tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat, tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Definisi bid'ah itu banyak, belasan definisi bid'ah. Akan tapi dari definisi bid'ah itu tidak masuk tadi semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, enggak. Itu adalah bid'ah lughawiyah menurut bahasa saja. Hal-hal baru itu adalah namanya bid'ah, itu secara bahasa. Tapi definisi bid'ah diantaranya begini: tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bis-suluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Tariqatun fid dini, cara beragama, seperti cara amalan ibadah, cara sholat, cara puasa. Mukhtaratun, yang dibuat-buat, gak ada dalilnya, dikembalikan pada Quran gak ketemu, dikembalikan ke hadis gak ketemu. Tudahi syariata, yang menyerupai dengan yang ada dalam syariat. Wa susu bisuluki alaiha, tujuannya dia melakukan yang demikian itu apa? Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebihan dalam beribadah. Contohnya apa? Bid'ah yang jelas agar Anda punya gambaran. Tariqatun fid dini, cara beragama, contoh sholat. Mukhtaratun, mengada-ada, nggak ada sumbernya, dikembalikan. Contohnya apa? Antara zuhur dengan subuh ini kok jauh banget ya, saya pengen jam 9 membuat sholat wajib 2 rakaat. Nah ini mengada-ngada, bid'ah. Urusan ibadah
diada-adakan. Tujuannya adalah, lah kenapa ilaku? Kayaknya kurang mantep, kurang saya. Mubalaghah fi ta'abbud. Puasa Ramadan kan cuma 30 dah, kurang deh, apalagi musim-musim dingin, apalagi daerah dingin di mana Majalengka atas sana lah. Saya pengen sholat bulan Ramadan, puasanya saya tambah deh. Nggak boleh bid'ah itu. Lihat contohnya begitu, thariqatun fid dini mukhtaratun mengada. Artinya kalau dikembalikan kepada Quran dan hadis, dalil nggak bisa. Tapi jika amalan itu biarpun dianggap baru, tapi kalau bisa dikembalikan kepada hadis dan Quran, pada dalil, maka tidak akan dianggap bid'ah. Contohnya apa? Maulid Nabi bisa dikembalikan pada dalil. Maulid Nabi maknanya gembira ke Rasulullah kok. Mengajak orang untuk cinta Nabi, mana ada larangan mengajak orang cinta Nabi? Mana ada larangan untuk mencintai Rasulullah? Mana larangan untuk bergembira dengan Nabi? Gak ada larangan di situ. Bahkan dihimbau dikembalikan kepada hadis yang bermacam-macam. Maka maulid adalah bukan bid'ah, tapi maulid adalah justru sunnah, bahkan wajib. Mau bergembira kok sunnah, wajib. Ada pun caranya bagaimana? Ya suka-suka Anda. Yang penting ungkapkan kegembiraan syukur Anda kepada Nabi. Kalau Anda nggak mau menghadiri acara maulid saya, bisa saja Anda demi kecintaan kepada Nabi, aku bergembira bulan ini bulan maulid Nabi, aku akan bagi duit 1 juta kepada jamaah. Boleh. Apa lagi? Yang penting ungkapkan rasa cinta, rasa senang, boleh. Lah kok dikatakan bid'ah ini, Anda ini mulutnya kok terlalu penuh dengan bid'ah. Kalaupun Anda tidak mau sesuai dengan ijtihad Anda, kalau Anda mujtahid, yang melakukan maulid juga ijtihad, ya sudah diam. Jangan racuni orang-orang kampung atau bid'ah sesat, neraka, bahkan ada yang mengatakan kalimatnya lebih keji daripada zina. Innalillah. Mengadakan maulid Nabi lebih keji daripada zina. Ini karena ada kesimpulan yang berbahaya. Karena menganggap maulid Nabi adalah bid'ah, menganggap bid'ah lebih kejam dari zina kayak tadi itu. Berarti apa? Maulid Nabi lebih kejam dari zina. Wah, ini kesimpulan yang kurang ajar dan berbahaya sekali, tidak. Jadi alhamdulillah, kami hanya ingin meyakinkan kepada para bapak ibu, alhamdulillah amalan-amalan ulama-ulama kita semuanya berhujjah, biarpun Anda tidak mengerti. Di saat mereka mengajak maulid Nabi ada hujjahnya. Di saat mereka mengajak Isra Mi'raj ada hujjahnya. Di saat mereka mengadakan tawasulan ada hujjahnya. Di saat mereka mengadakan tahlilan ada hujjahnya. Dan kami ada, kalau sudah waktunya kita akan jelaskan itu semuanya. Dan sudah kita jelaskan di majelis yang lain tentang itu semuanya. Jelas? Jadi yang menambit itu adalah yaitu tadi, thariqatun fid dini mukhtaratun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Ini salah satu definisi, tapi banyak definisi kesimpulannya sama seperti itu. Ya itu. Baik. Selesai ya. Mungkin Anda tidak perlu jauh-jauh lah, karena Anda bukan ahli bid'ah. Tenang-tenang aja, nggak usah terlalu pusing-pusing urusan bid'ah. Yang penting Anda ikut ulama ngajari dengan buku, kitab, ikuti saja, sudah selesai.